Ini salah satu tips ya bagi teman-teman pemula dalam buat martabak teflon, ada di ready restingnya. Nah, saya mau kasih tips ya bagi teman-teman yang sering bilang, saya gagal nih kak, gagal nih. Kuncinya adalah di Hai, jumpa lagi di Nora Kitchen. Apa kabar semuanya? Harapan saya semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita mau buat satu cemilan yang simple, mudah yang pastinya, dan gampang cara buatnya ya. Kita mau buat martabak manis atau terang bulan. Kita langsung saja ke cara pembuatannya. Pertama-tama, kita masukkan 5 sendok makan gula. Lalu pecahkan 1 butir telur. Lalu ini saya pakai 1 bungkus vanili bubuk. Kalau ada teman-teman ada yang cair, pakai setengah sendok teh saja, dan terlalu wangi ya. Oke, kita mau aduk dulu ya. Kita aduk merata. Ini saya pakai whisk ya. Kalau teman-teman di rumah tidak punya whisk, pakai sendok aja nggak apa-apa. Oke, kalau sudah, kita mau masukkan tepung. Kita pakai 250 gram tepung ya, teman-teman. Jadi, kita akan masukkan tepung. Ya, tapi tepungnya kalau bisa benar-benar sudah diayak ya, supaya misalnya kalau teman-teman pakai tepung yang curah atau apapun itu bersih hasilnya. Saya ini pakai segitiga biru, protein sedang ya, teman-teman. Ini saya mau ayak dulu. Kita masukin tepungnya bertahap ya, teman-teman. Sambil diaduk. Lalu kita tambahkan lagi ya. Oke, ini ayakannya sudah selesai. Lalu kita mau aduk dulu sampai rata. Lalu masukkan air secara perlahan. Kita butuhkan 300 ml air ya. Masukkannya secara bertahap. Nah, di sini supaya kita tahu jangan terlalu encer ya. Kita bisa ukur keencerannya. Ini pengadukannya harus benar-benar diperhatikan teman-teman, karena ini harus sampai tidak bergerindil. Sampai kekentalan seperti ini teman-teman. Ingat jangan terlalu encer ya. Jadi 300 ml itu sebenarnya pas ya untuk takaran tepung 200 gram ya. Nah, kalau ada yang tanya untuk berapa teflon, terserah teman-teman, tergantung teman-teman ya. Kadang saya juga buat hanya untuk 1 teflon, tapi hasilnya memang tebal. Kalau mau yang lebih tipis, berarti bisa buat 2 teflon ya. Karena teflon ukuran 24 ya, yang saya pakai. Nah, setelah begini, setelah seperti ini, kita akan masukkan 1 sendok teh ya. Ini 1 sendok teh baking powder ya. Nah, teman-teman, ada yang tanya ke saya begini, Kak, kok kalau banyakkan baking powder, kok akan pahit? Nah, tipsnya adalah ketika memasukkan baking powder, teman-teman pastikan tidak ada satupun baking powder yang menggumpal ya. Nah, ini saya pastikan supaya semuanya halus, saya harus ayak. Nah, misalnya teman-teman lihat ya, ada seperti ini nih. Teman-teman tekan pakai sendok ya. Nah, oke. Lalu diaduk ya. Lalu kita masukkan setengah sendok teh soda kue. Nah, ini saya pakai setengah sendok teh ya, soda kue. Kita aduk. Lihat ya, kepekatannya seperti ini. Nah, dia tetap waktu diangkat. Nah, jadi ya. Nah, lalu berjejak ya. Nih, ketika diaduk dia berjejak gini ya. Tinggalin jejak ya teman-teman. Nah, itu konsistensinya seperti itu. Oke ya. Lalu ini salah satu tips ya bagi teman-teman pemula dalam buat martabak teflon, ada di ready restingnya. Nah, resting ini teman-teman bisa resting 15 sampai 1 jam ya. 15 menit sampai 1 jam. Kita istirahatkan dulu dengan ditutup ya selama 15 menit saja. Nah, kita tutup karena saya nggak ada wrapping.
Jadi saya pakai tutup panci aja di rumah. Yang penting adalah tutupnya benar-benar pasti dipastikan tertutup ya, supaya jangan kering. Nah, setelah ini saya rest 1 jam. Seperti ini ya teman-teman, lihat nih ada bubble-bubblenya, banyak bol. Nah, ini kita boleh aduk lagi ya, kita aduk. Nah, supaya dia lebih merata, lalu kita siap. Nah, saya mau kasih tips ya bagi teman-teman yang sering bilang, saya gagal nih kak, gagal nih. Kuncinya adalah di teflonnya harus benar-benar panas ya. Cara tesnya begini. Nah, kita kasih 1 tetes air, nah, kalau airnya sudah nggak lari-lari sendiri nih, ini artinya udah panas banget ya. Teflonnya udah benar-benar panas nih, seperti ini nih. Kalau airnya masih tetap di satu tempat, berarti belum panas ya. Nah, seperti ini ya, lihat nih, kita lihat sekali lagi ya. Nah, ini tipsnya ya, pastikan teflonnya benar-benar panas. Nah, setelah teflonnya benar-benar panas, seperti ini tadi airnya kita masukin kebanyakan ya. Nih, pokoknya dia nggak ini, dia lari-lari kiri lari kanan ya, itu udah. Ya. Nah, ini kan udah panas banget. Yang kedua, tergantung tungku kompor teman-teman. Kalau tungku kompor teman-teman yang hitam, yang sejenisnya, yang itu kan lebih pendek, itu teman-teman bisa double ya, double tatakannya. Tapi ini karena memang sudah tinggi, jadi saya tidak double tatakan. Lalu yang kedua adalah perhatikan apinya. Apinya kita gunakan api yang sedang cenderung kecil ya teman-teman, supaya jangan langsung masuk langsung gosong gitu. Nah, segini. Oke ya. Nah, sekarang kita mau masukkan adonannya ya. Tetap kita aduk-aduk dulu supaya homogen. Lalu kita tuang. Nah, oke, ini saya separuh saja. Nah, teman-teman bisa lihat, supaya dia agak berkulit, kita bisa goyangkan itu samping ya. Jadi dia agak berkulit-kulit ya, punya kulit. Nah, teman-teman lihat, ini langsung bersarang ya teman-teman. Jangan langsung tutup ya. Tips yang kedua adalah jangan langsung ditutup. Nah, kebanyakan kita kan langsung ditutup nih. Biarkan dulu sampai semua bubble-bubblenya banyak. Nah, kalau bubble-bubblenya sudah banyak, nah ini di samping-sampingnya udah mulai berkulit. Jadi ini karena tadi saya lihat terlalu tebal, jadi supaya jangan lama proses masaknya, saya buat jadi 2 ya, bagi 2 untuk adonannya. Nah, sudah seperti ini, sampai seluruhnya keluar bubble-bubble seperti ini, teman-teman. Nah, ini udah banyak, sampai seluruhnya keluar bubble ya, teman-teman. Artinya ini bagus untuk raginya ya. Nah, ini biar nggak gosong samping-sampingnya nih. Nah, dan dia sangat mudah ya. Kalau semuanya sampai sudah keluar, kita mau kasih gula pasir ya. Nah, untuk gula pasir sesuka teman-teman ya. Kalau teman-teman yang suka manis, silakan pakai yang lebih banyak. Ini saya karena tidak terlalu mau yang manis ya, jadi saya hanya sekitar setengah sendok teh nih. Saya tabur-taburin gula. Ya, jadi nggak usah terlalu manis karena nanti di toppingnya manis. Walaupun terang bulan atau martabak manis ini cirinya adalah manis ya. Nah, ini gula-gulanya sudah seperti ini, kita tutup ya teman-teman. Kita biarkan sampai semuanya matang. Nah, ini udah matang, tinggal kita sisirin. Ini cantik. Nah, angkat. Lalu ini kita oles-oleskan dengan mentega. Ini saya pakai keju Kraft ya teman-teman. Yang bukan yang melted, ini yang biasa cheddar ya. Oke. Jadi aromanya tuh lebih wangi. Jadi malam minggu kita buat martabak. Oke.
Ini martabak cukup. Lalu kita taburkan meses. Nanti untuk topping teman-teman bisa variasi, mau pisang coklat atau kacang juga enak ya. Oke, kita kasih susu kental manis. Ya, ini saya pakai kental manis dari Fries and Flak. Kita langsung potong. Lalu langsung balik. Oleskan yang margarinnya dan biar wangi, oleskan. Apalagi kalau pakai butter atau orchid, ini wangi banget. Lalu kita sesuai selera ya, bersarang ya. Nih, martabak manisnya bersarang dengan topping full nih, lihat ya teman-teman. Ini dia hasilnya, terang bulan atau martabak manis teflon kita hari ini. Rasanya enak, cara buatnya gampang, dan bisa di-recook ya, dan bahan-bahannya ada di sekitar kita. Buat teman-teman yang sudah setia dengan channel saya, terima kasih banyak untuk dukungan Anda. Tanpa kalian semua, Nora Kitchen nggak ada apa-apanya. Dan bagi teman-teman yang merasa resep-resep dari Nora Kitchen bermanfaat, silahkan di-share di link media sosial yang teman-teman punya. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan God bless you. Bye!